Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita. Tentunya di dalam Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Puji nama Tuhan, kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan menerangi hati dan pikiran kita mulai saat ini sampai selama-lamanya, dan diringankan hati kita untuk mendengarkan firman Allah. Puji nama Tuhan, sehingga doa dan harapan saya firman ini menjadi kekuatan bagi kita semuanya. Sebelumnya mari kita berdoa. Biarkan terang itu, terang yang bercahaya dari Tuhan itu terus menyinari hati dan pikiran kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, firman Allah. Kita lanjutkan pembacaan kita dalam 1 Yohanes 2, masih dalam sekitar terang. Allah adalah terang. Ayat 8. Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu, sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Jadi dalam pembacaan ini jelas bahwa terang yang dari Allah adalah terang yang bercahaya. Jadi tema kita masih tetap Allah adalah terang. Di dalam Allah terang yang benar itu bercahaya. Jadi setiap kita tidak akan pernah salah dalam memiliki terang. Terang yang sesungguhnya itu terang yang ada di dalam Yesus Kristus. Karena di dalam terang Allah itu kita ada di dalam Yesus Kristus, maka saya yakin dan percaya kita akan dituntunnya keluar dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Yang tadinya kita menuju kematian akan dituntunnya kepada kehidupan. Yang tadinya sinar terang kita itu redup, tetapi di dalam Allah, di dalam Yesus, dalam Roh Kudus, terang kita akan bercahaya begitu luar biasa. Karena cahaya yang dari Allah itu akan memberikan pengaruh yang baik di sekitar kita. Jadi biarkan terang Allah itu bercahaya di dalam kehidupan kita. Yang kedua, kata firman Allah di ayat yang ke-9. Barang siapa berkata bahwa ia berada dalam terang, tapi yang benci saudaranya, ia berada dalam kegelapan sampai sekarang. Di dalam yang kedua adalah di dalam Allah kita tidak ada kebencian. Di dalam Allah kita tidak ada kebencian. Jadi kalau ada orang di dalam Allah, di dalam Yesus Kristus, dalam Roh Kudus, dia membenci saudaranya, membenci iparnya, membenci keluarganya, membenci yang lain dan lain sebagainya, itu bukanlah terang yang dari Allah yang dipunyai. Itu terang abal-abal, terang palsu. Jadi yang mau saya katakan di sini adalah di dalam Allah kita tidak ada kebencian. Dunia sedang berada dalam jurang kebencian. Dunia ini sedang penuh dengan kebencian. Di dalamnya banyak orang-orang hidup dalam kebencian. Benci terhadap saudara, benci terhadap orang tua, benci terhadap orang-orang yang dekat dengan mereka. Karena ego manusia itu. Jadi kita sebagai orang percaya, di dalam Allah kita tidak ada kebencian. Yang ada adalah kasih, di mana kasih itu akan melenyapkan kebencian. Itu sebabnya Allah tidak pernah mengajar kita untuk hidup dalam kebencian. Karena firman Allah bahkan kita tidak diberikan hak untuk membalas, karena pembalasan itulah hakku. Kalau orang-orang yang hidup dalam kebencian suka sekali melakukan hal-hal yang jahat, suka sekali melakukan hal-hal yang kadang-kadang di luar nalar. Itu sebabnya orang-orang yang membenci itu pikirannya, perkataannya, perbuatannya akan terus mengarah kepada orang yang dibencinya, dan tindakan-tindakan juga akan mengarah kepada orang yang dibencinya supaya dapat melampiaskan hawa nafsunya. Tetapi Tuhan katakan di dalam terang Allah kita tidak ada kebencian. Yang ketiga adalah di ayat 10. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam Dia tidak ada penyesatan. Jadi di dalam Allah kita ada kasih, di dalam Allah kita
ada kasih. Inilah yang membedakan kita dengan dunia. Inilah yang membedakan hidup kita dengan orang lain. Inilah yang membedakan kita dengan agama-agama yang lain. Kita harus mengasihi. Bahkan Allah berkata, kalaupun engkau dianiaya, doakan mereka. Kalaupun engkau diperlakukan tidak adil, doakan mereka. Karena Tuhan yang akan menolong orang-orang yang mengasihi untuk terus dapat mengasihi. Dan Roh Kudus, firman, dan Allah itu sendiri akan memampukan kita untuk mengasihi. Karena Allah itu adalah kasih. Allah yang memampukan kita untuk terus mengasihi Allah di dalam kehidupan ini. Tetaplah mengasihi, karena itulah membedakan engkau sebagai orang percaya dengan orang-orang di luar sana. Tetaplah mengasihi supaya engkau tetap menjadi anak-anak Allah yang mengasihi dan menuruti perintahnya, yang mengikuti ajarannya, dan tidak melakukan apa yang tidak disukai oleh Tuhan, melainkan melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Mari kita tunduk kepada dan kita berdoa. Biarkan kami tetap mengasihi Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Selamat beraktivitas. Tentunya di dalam Yesus Kristus. Mantap, mantap, mantap. Mantap. Tuhan Yesus memberkati.